Tengah. Lu pernah kepikiran gak nih? Kenapa ya? Nah, kenapa ya kok sop buntut tuh harganya mahal ya? Pak, sapi 1 ekor gitu harganya berapa puluh ratus juta, itu cuma 1 buntut doang, Pak. Ya iyalah tapi mahal. logikanya siapa yang mau makan buntut? Kenapa mahal? Lalu? Ini zaman sekarang, kalau zaman dulu siapa yang mau makan buntut? Bener juga sih. Nah, lu pasti mikirnya sop buntut yang kita makan sekarang pasti dibikin sama orang Indonesia, bener gak? Kalau nggak Indonesia, Cina. Enggak. Soalnya Cina punya New Wei Tang. Betul, tapi dibawa ke Indonesia sebenarnya bukan oleh karena orang Indonesia kere terus makan buntut, enggak. Bukan dibawa sama orang Cina juga? Bukan. Yang ngebawa itu, yang pertama kali nemuin sebenarnya adalah kaum Huguenot, imigran Belanda waktu mereka di Prancis. Oh, Huguenot. Ini adalah kaum Kristen Protestantism yang sangat rajin memprotes ke pemerintah Prancis. Intinya mereka gembel. Ya, Calvinism sebenarnya. Oh, jadi makanya karena mereka gembel terus mereka makan buntut. Ya, bisa dibilang begitu ya. Karena itu bagian yang di Eropa dibuang buntut sebenarnya. Nggak ada yang mau makan sebenarnya. Tapi sayangnya di Eropa zaman dulu nggak laku. Sop buntut ala mereka nggak laku. Ya iyalah kan makanan gembel di sono. Ya, dan orang Eropa boring makanannya kan. Oh. Nah, waktu Belanda menjajah Indonesia abad ke-17-18 kira-kira mulailah diperkenalkan. Dibawa. Dikasih tahu ke orang Indonesia, bukan buat orang Indonesia makan. Cuma disuruh masakin doang. Kan kampret, ya kan? Nah, tapi karena orang Indonesia tuh memang kreatif kalau soal makan makanan gini, apalagi makanan-makanan yang kayak nggak dipandang sebelah mata lah itu istilahnya ya. Diolah lagi pakai rempah-rempah lokal. Rempah Indonesia tahu dong, macam-macam. Jadilah sop buntut yang kita kenal saat ini. Pala, kayu manis, lada, macam-macam lah, banyak banget. Dan gongnya itu kita skip jauh nih, ke zaman Orde Baru, zamannya babe kita, Pak Soeharto. Pak Soeharto tuh suka banget sama sop buntut. Dan puncaknya adalah waktu Lady Diana tahun berapa, 94, 95 mungkin? Lupa gua. Sempet datang lah ke Indonesia ya dulu ya. Datang Indonesia, konon katanya makan sop buntut sampai 3 mangkok. Bentar. 3 mangkok. Lady Di, elegant, beautiful, a princess royal. Sop buntut makan 3 mangkok. Iya, di hadapan makanan enak. Harga diri tuh udah nggak ada lagi, Pak. Lu bayangin Lady Diana gitu makannya. Ini lu lihat lah, ini modelnya kayak begini gitu. Iya, lu bayangin Lady Diana begini-begini, coy. Saking enaknya 3 mangkok. Itu kayak image royalnya tuh langsung. Ya, bener banget langsung. Cuman gimana, enak emang. Dan gue bisa bilang dengan bangganya, sop buntut merupakan salah satu makanan paling enak di Indonesia. Terutama, nyebut merek ke Bapak ya. Ini enak nih. Favorit gue adalah sop buntut Hotel Borobudur. Dan resep ini, nyokap gue yang bikin. Ini resep nyokap gue yang masak tapi. Ini kita mencoba meniru. Dan mirip lah, menurut gue sih mirip. Jadi istilahnya kayak sop buntut itu di Indonesia adalah bukti kreativitas dan perjuangan. Perjuangan dari makanan yang dianggap gembel. Jadi makanan bener-bener bangsawan, sampai bangsawan beneran Inggris aja tuh doyan. Walaupun Lady Di waktu itu udah cerai, belum itu lupa deh. Kalau ya, tahun 90-an mah dia udah mau mati, udah cerai itu. Mati 98. Nah, iya, makanya. Kan cuman cerainya kan berapa tahun sebelumnya. Royalty lah masuknya, orang top gitu kan. Tolong ya, sampai dia meninggal dia masih Her Royal Highness. Iya sih, bener juga sih. Baru dicerai juga. Kalau di Jawa, sop buntut ini disamakan dengan lambang kesederhanaan dan kejujuran. Karena kuahnya. Kalau di Jawa bening kan? Bening. Nah, ini kenapa keruh? Karena ini gue lupa angkat skamnya. Alasannya simpel sekali ya Bapak ya. Nah, kalau di Jawa dibilangnya kalau misalnya sop buntutnya bening, yang masak itu jujur. Ikhlas. Oh, kalau misalkan keruh? Nggak ikhlas. Berarti lu nggak ikhlas? Ikhlas, soalnya gue lupa. Gue terus terang gue lupa. Nah, selain ikhlas gak ikhlas sama jujur, ada lagi. Buntut itu kan waktu dimasak gak panjang begitu ya, dipotong-potong kan. Di bagian kainnya satu bagian nih, ya kan. Ada yang gede, ada yang kecil di sini. Dia kan dapat yang gede, gue dikasih yang kecil. Tulangnya doang gue dia. Makanya ini tulangnya doang. Ntar gue bagi. Nah, karena itu biasanya sop buntut itu dimasak banyak. Jadi makanannya pun harus rame-rame. Sekali lagi maknanya makanan Indonesia biasanya apa? Kebersamaan. Tapi kalau misalkan kayak gue begini dapatnya tulangnya doang gimana?
Ya kan kebersamaan tuh ada dapat yang besar, bagian ada yang kecil. Ada yang dapat hikmahnya doang. Jadi itu kayak pemerintahan kita yang atas sono dapat yang dagingnya, kita hikmahnya aja. Kita hikmahnya aja kalau kita bayar pajak dapat hikmahnya doang kalau kita. Goblok. Tapi ya ini kan warnanya bening nih. Gue waktu itu pernah ke Solo makan sop buntut, warnanya hitam cuy. Ya betul, karena kalau di Jawa Tengah Solo itu identik makanan manis. Apapun dicampurin sama kecap manis, dan biasanya sop buntut daerah Jawa Tengah itu memang gelap warnanya dan manis. Kalau di Betawi beda lagi. Apa? Ditambahin cabai rawit, pedes. Tapi tambahin kecap manis juga. Itu masih agak masuk akal sih. Tapi maksudnya kalau dibikin hitam kecap manis, kenapa nggak bikin rawon buntut aja sekalian? Beda dong. Rawon kan asin-asin juga. Pakai keluak kalau itu. Nah kalau di Bali ada sop buntut juga, walaupun jarang ya. Di Bali ini ada, tapi jarang banget. Buntut babi? Enggak dong. Oke. Tetap sapi dong. Lu buntut babi cuma kuil-kuil gitu doang, mana bisa dibikin makanan? Bisa sih, cuma mau berapa ekor babi yang bisa dibikin satu sop? Nggak mungkin loh itu. Kalau di Bali biasanya dibikinnya pakai bumbu khusus yang namanya basa genep. Nah, itu bumbunya lebih tajam lagi tuh, lebih rempah lagi, dan biasanya basa genep tuh agak pedas-pedas juga ya. Ya, pedas-pedas. Lebih pedas ya biasanya. Dan kuning biasanya. Ditambahin itu daging babi juga? Enggak. Tapi sop buntut Bali ini amat-amat jarang. Karena di Bali itu kan sapi bisa dibilang makanan yang disucikan. Kaum Brahmana, hewannya bukan makanan. Oh iya. Hewannya yang disucikan lu. Hewannya. Sembelih aja lu. Maaf. Maksudnya hewannya, maaf. Maksudnya di Bali itu kan sapi adalah hewan yang disucikan. Biasanya kaum yang tinggi, tingkatannya kastanya kayak itu Brahmana. Kalau misalkan udah namanya ada ide, ada cekorde, ada anak agung, dewa, nah itu biasanya udah nggak makan sapi. Segala macam sapi. Yang di bawah-bawahnya mayoritasnya waktu gua tinggal di sana itu masih nggak makan ya? Ataupun kalau makan pun jarang sekali karena mereka juga masih agak nggak enak. Jadi yang banyak makan sapi di sana itu banyak kan pendatang. Even gua pun pas nyampe di sana, gua pun juga jarang makan sapi karena masakan sapi juga jarang. Jarang bener. Dan sop buntut Bali jujur gua belum pernah coba sih. Kalau bumbu basap genepnya sih gua pernah coba. Basap genep ya, cuman kalau sop buntut ala Bali gua belum pernah coba. Nah ini lo masaknya gimana nih? Nah kalau masak sop buntut sebenarnya itu ada dua yang nggak boleh lewat ya. Satu, rempah-rempah itu nggak boleh ada yang kurang. Contoh kayak tadi kita sebut ada kayu manis. Ini ada kayu manisnya, ini ada palanya, sama ada jeruk limau. Jeruk limau pasti, jeruk limau kondimen terakhir. Tapi kalau di resep keluarga gue ada satu bumbu yang gue nggak bisa sebut di sini ya. Itu wajib ada. Dan itu ngefek banget ke aromanya sama rasa. Dan gurihnya itu beda. Ini kebetulan kurang, gue nggak nemu. Sama sekali nggak nemu. Udah muter-muter 2 pasar kagak ketemu gue. Karena mau lebaran kayaknya. Besok-besok tanam sendiri. Lu tanamin deh. Yeah. Dan yang kedua adalah ngerebus buntutnya. Bentar. Ini lama. Ini lu bikinnya berapa hari? Ya hampir 24 jam. Buat ngerebusnya doang ya. Ini maksudnya cuma ngerebus doang, jadi lu bener-bener rebus kompor nyala selama segitu? Yep, hampir. Teorinya itu sekitar 5-6 jam. Teorinya. Itu kalau buntutnya bagus, tapi karena ya buntut lagi mahal ya mau lebaran, gue pakai buntut lokal, ini terus terang aja, jadi sedikit lebih alot. Gue rebusnya memang agak lama dan apinya sangat kecil. Oke. Tujuannya apa? Biar ngeresep ya? Ngeresep satu, terus apa namanya, saripati sapinya itu keluar semua. Jadi ini istilahnya kayak lu sekalian bikin kaldunya dong? Betul. Dan dagingnya biar empuk. Sama, ini pertanyaan iseng sih. Oke. Buntut sapi itu ada yang versi wagyu nggak? Ada. Sumpah. Ada, buntut wagyu. Sapi wagyu gue pernah lihat, buntutnya ada yang jual. Mahal? Beda juga? Gue gak pernah beli sih. Yang Australia aja mahal, Pak. Cuman beda, emang lebih empuk. Dia maksud gue kayak buntut wagyu. Ya ada, ya wagyu mahal ya. Terus sampai kalau bisa sampai gigi-giginya juga dijual kayaknya. Cingur wagyu ada nggak ya kira-kira? Gue rasa sih ada. Mungkin kalau di nyes gitu doang hancur kali udah. Anjir. Kalau pakai slow cooker bisa nggak? Slow cooker bisa aja. Cuman masalahnya, lo mau pakai slow cooker segede apa? Emang ini sekali masak berapa banyak? Gue masak ini 2 kilo, sekalian buat orang rumah. Maksudnya lu nggak bisa gitu kayak masak cuma 1 buntut gitu? Iya, 1 buntutnya cuma satu ruas kayak begini doang ya. Sumpah? Iya. Gue pikir 1 buntut tuh bisa jadi kayak 5 ruas. Enggak, dia ruasnya banyak. Jadi kalau lu pakai slow cooker, bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman, lu mau berapa gede slow cookernya? Kalau ada yang gede sih silakan. Tapi lu pernah denger lagi nggak? Lu kan cowok nih. Yang gue denger nih, sop buntut itu bisa jadi buat obat kuat. Lu masak ini gara-gara besok lu mau ngedate kan? Oh tidak dong. Kalau saya mah nggak masak buntut sudah kalau saya. Bisa 24 jam tahan? 3 hari juga tahan kalau saya. Cuman
gue bisa bilang itu masih mitos. Karena gue nggak pernah tuh habis makan buntut terus gue ngaceng 24 jam, nggak pernah. Nggak juga. Karena belum ada bukti klinis, belum ada penelitian yang juga katanya makan buntut bisa bikin kuat. Enggak. Cuman gue bisa dengan yakin ngomong kalau buntut ini kandungan vitaminnya bagus. Sama daging sapi? Sebenarnya sama-sama daging sapi kan ya. Cuman tapi maksudnya kan kadang-kadang kan ada beberapa kayak daging sapi bagian ini tuh lemak lebih banyak, protein lebih banyak, apa mungkin vitamin atau apa itu juga beda apa gimana? Kalau di buntut sebenarnya kandungannya cukup lengkap. Di buntut ada sumsumnya. Oh iya. Terus ada dagingnya. Ada gelatin juga dari uratnya. Betul. Jadi buat kulit bagus. Protein dapat, mata sumsum bagus. juga ada, bagus ya. juga. Buat bikin pintar katanya kan. Kita habis makan ini bisa tiba-tiba jenius nggak? Kayak Albert Einstein gitu langsung. Nah, cuman jangan banyak-banyak juga. Kolesterol, Cok. Bener juga. Lu makan buntut 10 ekor sapi dalam 1 hari, besoknya ke IGD, jangan. Langsung sini nggak bisa noleh Langsung, gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan buntutnya dia ada sumsum, apakah kalau kita bikin kaldu dari buntut itu bakal lebih gurih daripada? Yes. Oke, Salah satu fun kenapa fact. sop buntut itu rasanya besok kuahnya gurih banget. Salah satu fun fact ya, kalau kalian bikin bumbu steak, bukan bumbu steak, sebenarnya kayak broth ya, kaldu yang kental banget buat steak atau buat saus, namanya demi glaze. Ya kalau yang masak pasti tahu. Demi glaze itu kalau mau bagus biasanya pakai tulang-tulang yang dipanggang. Kalau mau lebih enak lagi pakai buntut. Cuman karena buntut mahal dia pakai tulang. Itu karena beda harga aja ya. Beda harga. Kalau mau bikin yang bener-bener gurih mantap banget, Pakai buntut. Tambahin. Lebih mantap lagi semua. Jadi gimana nih? Lu kan kemarin ngomong sama gua nggak terlalu suka makan sop buntut. Makin doyan nggak? Kuahnya gue doyan. Dagingnya tapi Lu kan udah kasih gue dagingnya, lu ini kasih dagingnya gua ada. Ini dagingnya ada. Kecil banget. Kecil banget lu bandingin sama punya lu nih. Ya kan gua karnivore. Tapi makin doyan apa enggak nih? Makin Enak cinta sih. nggak? Enak kan? Ini enak banget. Nah, coba yang nonton kasih tahu gua sop buntut yang paling enak yang pernah kalian makan di restoran mana atau masakannya siapa? Komen di bawah ya. Dan episode ini adalah bagian dari serial Tasting Indonesia. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke seluruh dunia. Kita mau makan dulu ya. Thank you for watching. Bye bye.